Video ini dibuat untuk memperjelas pemahaman kita tentang perbedaan antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan strategi pembelajaran. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan memahami konsep-konsep tersebut, akan membantu kita untuk menentukan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran di kelas. Kita pasti sering mendengar tentang model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Namun, tahukah perbedaan dari konsep-konsep tersebut? Mari kita bahas bersama. Kita mulai dari model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru ataupun dosen, sistematis dan prosedural. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Contoh model pembelajaran kooperatif, mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kelompok. Model pembelajaran inquiry, mengutamakan penyelidikan dan penemuan. Model pembelajaran berbasis masalah, PBM siswa diajak untuk memecahkan masalah yang relevan. Berikutnya, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Beberapa contoh pendekatan pembelajaran yang sering kita dengar adalah pendekatan konstruktivisme, pendekatan saintifik, dan lainnya. Hal tersebut benar adanya. Tetapi dalam konteks ini pendekatan sebenarnya terbagi atas dua pendekatan besar, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center, dan juga pendekatan yang berpusat pada siswa atau student center. Berikutnya, strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular education goals. Hal ini berarti strategi pembelajaran adalah suatu rencana, cara, ataupun serangkaian aktivitas atau langkah-langkah YG direncanakan untuk dilakukan dalam mencapai beberapa tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran menentukan jenis interaksi dalam kelas. Strategi sejatinya dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran dibedakan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, berdasarkan aspek proses pengolahan pesan, strategi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Ini berarti dalam pembelajaran pesan atau materi ajar yang hendak diajarkan tersebut direncanakan mulai dari yang umum, konsep-konsep ataupun rumusan aturan, dan dilanjutkan ke hal-hal yang lebih khusus atau spesifik, misalnya bagian-bagian atau ciri-ciri dan hal spesifik lainnya. Demikian juga sebaliknya jika pembelajaran direncanakan secara induktif. Yang kedua, berdasarkan pihak pengolah pesan, strategi dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran ekspositori dan strategi pembelajaran heuristik. Jika dalam proses belajar mengajar yang mengolah pesan atau materi pelajaran adalah guru, maka strategi pembelajaran yang digunakan adalah ekspositori. Sebaliknya jika siswalah yang melakukan hal tersebut, maka strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi heuristik. Yang ketiga, berdasarkan pengaturan guru, strategi dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran seorang guru dan strategi pembelajaran berguru atau team teaching. Strategi pembelajaran seorang guru sudah biasa kita lakukan, yaitu seorang guru mengajar sejumlah siswa. Selanjutnya strategi pembelajaran berguru adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dua orang guru atau lebih dalam mengajar sejumlah siswa. Hal ini terjadi jika dua orang guru atau lebih mengajarkan satu mata pelajaran, atau mengajarkan salah satu tema yang pembahasannya menyangkut berbagai mata pelajaran. Yang keempat, berdasarkan jumlah siswa, strategi pembelajaran dibedakan menjadi tiga, yaitu strategi pembelajaran klasikal, strategi kelompok kecil, dan strategi pembelajaran individual. Strategi pembelajaran klasikal dan kelompok kecil sudah biasa kita lakukan, sementara strategi pembelajaran individual masih jarang digunakan. Yang kelima, berdasarkan interaksi guru dengan siswa, strategi pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran tatap muka dan strategi pembelajaran yang dilakukan melalui media. Strategi pembelajaran tatap muka sudah sering kita lakukan. Sementara itu, strategi pembelajaran melalui media ini artinya guru dan siswa tidak tatap muka secara langsung melainkan melalui media, seperti televisi, ataupun pembelajaran melalui kaset audio, video, komputer, serta melalui paket pengajaran berprogram.
Berdasarkan penjelasan yang telah kita bahas bersama, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran terletak pada tingkat generalitas dan penerapannya. Model pembelajaran adalah kerangka besar yang menggambarkan desain keseluruhan proses pembelajaran, misalnya, model kooperatif atau inquiry, PJBL, dan lain-lain. Pendekatan pembelajaran merujuk pada prinsip dasar dan filosofi yang mendasari cara pembelajaran dijalankan, seperti pendekatan konstruktivisme atau kontekstual. Strategi pembelajaran adalah rencana atau cara lebih spesifik untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti strategi pembelajaran aktif atau diferensiasi. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk menyampaikan materi, seperti ceramah, diskusi, atau demonstrasi. Teknik pembelajaran adalah langkah-langkah praktis dan aktivitas yang lebih rinci dalam implementasi pembelajaran, seperti brainstorming atau simulasi. Secara singkat, model adalah konsep besar, pendekatan adalah filosofi, strategi adalah rencana, metode adalah cara, dan teknik adalah langkah-langkah konkret dalam pembelajaran. Dalam memilih dan menentukan serangkaian aktivitas yang akan dilakukan di dalam kelas atau yang kita kenal dengan strategi pembelajaran, kita sebagai pengajar atau guru perlu mempertimbangkan beberapa faktor berikut ini. Pertama, karakteristik siswa. Karakteristik siswa dapat kita lihat dari aspek kognitif peserta didik, dalam hal ini tingkat pemahaman, minat, dan kemampuan siswa. Selain itu, termasuk juga faktor afektif, dalam hal ini sikap, motivasi, dan kepercayaan diri siswa, serta faktor sosial yaitu keberagaman latar belakang sosial dan budaya siswa yang mempengaruhi cara mereka belajar juga perlu dipertimbangkan. Faktor yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, misalnya, pemahaman konsep, keterampilan tertentu, atau sikap tertentu, akan mempengaruhi pemilihan metode atau strategi yang digunakan. Selain itu, materi pembelajaran juga perlu dipertimbangkan, di mana terkait dengan kompleksitas dan sifat materi yang akan diajarkan. Materi yang bersifat konsep abstrak mungkin memerlukan strategi yang lebih interaktif, sedangkan materi yang bersifat keterampilan lebih membutuhkan aplikasi praktis. Faktor yang ketiga yaitu sumber daya dan fasilitas. Ketersediaan media pembelajaran, teknologi, ruang kelas, dan waktu yang ada akan mempengaruhi pilihan strategi yang dapat digunakan. Faktor yang keempat yaitu konteks lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini mencakup beberapa aspek, baik itu lingkungan fisik, sosial, budaya, hingga kebijakan pendidikan yang berlaku. Setiap faktor ini dapat menentukan bagaimana seorang pendidik memilih dan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Terima kasih telah menonton dan menyimak video penjelasan tentang perbedaan model, pendekatan, strategi, metode dan teknik dalam pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan strategi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.